dan juga SD. Dan dengan itu dicatat korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Dan korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang disajikan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari pelaku ini mengikuti, bahkan dibuka menyambut. Kalau menyambut itu berarti menghadap salah satu tempat tertentu, dan akhirnya melihat perkosaan itu tidak bisa yang dilakukannya itu saja. Dan sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti marilatnya, lama merah, ambil antisipasi adegan yang meningkatkan adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan serentak nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lain. Tapi disitulah saat korban istirahat, mulut ditutup, diduga bisa nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu kami dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah tidak terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya cukup. Tetapi seperti itulah kondisinya. Dan di saat kurang lebih 11 hari, yaitu pada hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 ada informasi dari masyarakat bagi tabungan bergerak. Sebelum sampai ke situ, apa yang dilakukan oleh tim ini nanti bisa mulai betapa sulitnya dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dengan telitinya, dengan cernaknya, dengan masuk keluar hutan sampai 2 km ke dalam hutan, informasinya keluar di dalam hutan dan seterusnya. Tetapi akhir hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 itu tersangka berada di atap di salah satu rumah kos. Atas bantuan dari masyarakat dan juga tim gabungan, itu ada bisa yang ikut berperan aktif secara bersama-sama mencari dan akhirnya menemukan tersangka dari atap dan kemudian diidentifikasikan. Itu pun juga sesuatu yang tidak mudah, karena ya pastinya ada perlawanan dan seterusnya, bukan hanya sekedar seseorang tersangka ditangkap dan turun dan turun, dan akhirnya diperiksa dan ditangkap. Rekan sekalian yang saya hormati, bahwa peristiwa ini diduga kuat melanggar pasal 338 KUHP. Akan tetapi nanti pastinya dalam pengembangannya kita tidak akan terlalu berdampak menetapkan pasal ini, karena bisa jadi nanti ada di 51 ayat 3. Karena ayatnya dulu dari 51, kalau ayat 3 nya berarti mengakibatkan pidana ke orang lain.
Itu yang pertama. Yang kedua, dugaan kuat pasal 285 KUHP perkosaan. Ada tanda-tanda yang mengeluarkan di situ terjadi perkosaan. Mengapa kami hadirkan juga Pak Jaksa, Pak Jaksa penuntut umum harus mengapa kami hadirkan juga forensik juga kami nanti akan bisa dalam